Assalamualaikum Pak Saifullah. Waalaikumsalam Pak Yulijal. Gimana kabarnya hari ini Pak? Kayaknya semangat ya, wajahnya udah sumringah sekali itu saya lihat. Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah luar biasa. Nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak, saya akan Eh, melakukan coaching dengan rekan saya. oke. Oke Pak, jadi sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Boleh ya? Oh boleh Pak, boleh. Banyak pun boleh Pak. Oke, jadi Pak, nanti kan pada saat coaching, antara coach dan coachee, akan saya amati ya, dan saya nilai. Jadi sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi seperti ini Pak, seperti misal seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau Ya. belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee sendiri. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Dan jangan lupa juga Pak ya, harus sesuai juga dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Saya akan tanya-tanya nanti sebelum Bapak melakukan proses observasi atau coaching dengan rekannya, saya tanya-tanya dikit boleh ya? Boleh Pak, silakan Pak, dipersilakan kalau mau tanya lebih dalam pun boleh Pak. Silakan. Iya, untuk yang pertama, ini kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti dalam proses coaching hari ini itu apa ya? Hmm, kompetensi ya Pak. Iya, betul. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini tentang kompetensi inti ya Pak. Iya, Yang betul. yang pertama kehadiran penuh yang pertama sekali. Di dalam Mhm, coaching itu yang pertama sekali harus saling kehadiran penuh ya antara coach dengan coach. Nah, betul. yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Iya, betul. Baik, Pak. Jadi, ingin Bapak tadi mengatakan bahwa ingin mengembangkan tentang kompetensi inti ya, Pak, ya. Iya. Di antara ketiganya kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan dari ketiga yang tadi? Dari yang ketiga tadi yang lebih spesifik yang ingin Mhm, saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif Pak. iya. Kemudian mengajukan pertanyaan kepada coachnya yang berbobot pertanyaannya, begitu Pak. Oke, baik baik, Pak. Jadi, ada 2 ya yang ingin Bapak kembangkan tadi yang lebih Iya Pak. spesifik, yaitu mendengarkannya aktif dan Ya. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya, Pak? Mengenai dengan indikator kecapaiannya, di sini ketercapaian yang ingin saya capai Mhm, adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi Pak dari permasalahannya. iya, terus? Terus coach saya nanti dapat menemukan cara langkah-langkah atau ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Dari pertanyaan yang berbobot, si coach ini Mhm. bisa menyelesaikan permasalahannya. Begitu kira-kira Pak. Jadi yang menyelesaikannya itu nanti, si coach sendiri bukan Bapak ya? Iya, saya cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan, nah, akhirnya coach yang mengambil kesimpulan ke sendiri. Begitu kira-kira Pak. Oke, baik baik, Pak. Jadi indikator tercapaian yang pada saat coach sudah menentukan solusi atau permasalahannya ya, Pak. Iya. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya.
silakan melakukan coaching dengan coachi dengan sebaik-baik Pak ya. Dan setelah coaching nanti selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Arawati? Alhamdulillah baik Pak, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah Bu, kalau begitu saya juga ikut senang dengarnya. Iya Pak. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan ceria biasanya. Kalau boleh saya tahu nih, kira-kira ada permasalahan apa nih Bu? Nah itu dia Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya sebenarnya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Saiful ada waktu? Jadi mohon maaf nih Pak sebelumnya, seandainya saya sekarang ini mengganggu waktu kesibukan Bapak. Oh begitu, saya sama sekali tidak merasa terganggu Bu. Insya Allah ada waktu dan jangan sungkan, Ibu. Jangan sungkan bila ada masalah silahkan dibicarakan Bu. Iya Pak, Alhamdulillah. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari yang lalu saya sering tidak nyaman. Jadi pikiran saya ini nggak tenang lah. Begitu Pak. Jadi dalam beberapa hari ini pikiran Ibu tidak tenang begitu ya? Iya Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu ini untuk mengatasi ketidaknyamanan pikiran Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Jadi begini Pak, sebenarnya saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini kepada Bapak. Oh, begitu. Jadi setelah Ibu mencurhat masalah sama saya, Ibu mau ingin mendapatkan ketenangan begitu, Bu ya? Iya Pak. Baik. Kira-kira masih ada nggak masalah lain yang ingin Ibu curhatkan sama saya, Bu? Saya berharap akan mendapatkan solusi sebenarnya ya dari Iya. masalah saya ini. Itu yang saya harapkan, Pak. Baik, Bu. Jadi, iya, semoga nanti, Bu, kita sama-sama akan bisa mendapatkan atau bisa memecahkan permasalahannya, Bu ya. Iya, Pak. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Bisa ceritakan sedikit atau bisa Ibu ceritakan dengan bisa dengan curhat bersama saya, Bu. Begini, Pak. Bapak ingat nggak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Bapak masih Iya, ingat? iya. Nah, Ingat. jadi waktu supervisi itu saya mendapat teguran, Pak, dari pengawas. Oh, pada saat supervisi kemarin sekolah kita waktu datang pengawas, Bu ya. Iya, Pak, Oh, benar. ingat, saya masih ingat, Bu. Oh, iyalah, saya ingat, Bu. Masih ingat. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran sama pengawas? Menurut saya, Pak, kan sebenarnya masalahnya itu tidak serius sih, Pak. Ya, tidak serius ya. Mm-mm. Tidak serius seperti apa itu, Bu? Kan kalau kena tegur itu kan hampir-hampir serius masalahnya, Bu. Iya, iya. Iya, Pak. Jadi, Pak, kan Bapak pengawas tersebut mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Oh, masalah pembelajaran yang Ibu lakukan. Hmm. Jadi proses mengajar yang bagaimana itu, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai Ibu dikritik oleh pengawas, sedangkan kami yang lain biasa-biasa saja pada saat supervisi waktu datang ke sekolah kita, Bu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, Pak.
Oh, begitu. Lalu Mhm. bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas atau dengan kritikan dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama Hmm, ini ketika saya hmm, mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari iya. buku, buku referensi yang ada di perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Jadi ketika saya sampaikan, seperti itu, beliau sepertinya saya lihat kurang berkenan, Pak. Oh, begitu. Mhm. Jadi permasalahannya begitu, Bu ya. Iya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu, Bu. Boleh, Bu? Boleh boleh boleh. Boleh, Pak, Selama silakan. ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku yang ada di perpustakaan ketika saya mengajar. Kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi begitu, Pak. Itu. Saya ingin menanyakan lagi nih, Bu. Boleh ya? Boleh, Pak, boleh. Kenapa sih Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu, di saat Jadi berproses belajar mengajar? iya, Pak. Jadi menurut saya, karena sumber belajar itu yang saya gunakan sudah cukup mempermudah para murid. Jadi murid-murid juga Hmm. termotivasi dan sejauh ini saya juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Saya rasa itu tidak masalah, Pak. Oh, begitu. Menurut Ya, saya sebenarnya Ibu sudah bagus, Bu. Kemudian Ibu soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan semua sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh itulah tuh Pak, betul yang Bapak katakan, kenapa saya tidak, berpikir, ke sana Pak ya. Ya. Dan, selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya Pak masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mhm. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti Mmm, itu pada saat supervisi, mhm supaya mhm. Ibu menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga, walaupun Ibu sudah menggunakan berbagai media yang lain. Begitu, Bu. Oh begitu Pak, sepertinya apa yang Bapak sampaikan ada benarnya juga Pak ya? Iya, Bu. Jadi, setelah Ibu bercerita, sekarang saya ingin menanyakan nih, bagaimana Mhm. perasaannya? Iya Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Terus terang nih Pak ya, saya sebenarnya sudah merasa agak nyaman Oh, karena, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak, suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus Pak. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain, jadi agak terbengkalai juga nih Pak. oh begitu. Mhm. Gara-gara ditegur oleh ibu pengawas, jadi ibu berpikiran sampai bawa pulang ke rumah begitu ya. Iya, Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat ibu merasa masih sedikit resah selama ini, Bu? Boleh ceritakan sedikit? Baik, Pak. Jadi sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu, Pak, adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang Mhm. membuat ibu merasa tidak nyaman adalah saat di supervisi kemarin, Bu ya. Iya, benar, Pak. Karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai Mhm. sumber belajar dan Iya, ketika Pak. pengawas memperingatkan ibu, Mhm. ibu memberikan argumen sehingga
hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu Mm-mm. menyampaikannya kepada kepala sekolah. Begitu ya? Iya, Pak. Iya, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Jadi kalau menurut saya, Bu, untuk masalah ini, Mm-mm. Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika seandainya nanti misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah kita, Mm-mm. jadi Ibu sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Jadi Ibu Iya, Pak. bisa mempersiapkan diri, merefleksikan diri, dan setelah Ibu melakukan itu semua, dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Begitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Iya. Mudah-mudahan ya apa yang Bapak sampaikan tadi benar adanya terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas ini, Bu, bersama Mm-mm. perasaan ini, Mm-mm. lalu apa sih rencana Ibu selanjutnya dari hasil pembicaraan kita ini tadi? Iya Pak, jadi saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Jadi begitu Pak. Oh, iya sih, Bu. Jadi sebuah rencana yang sangat bagus kalau menurut saya, Bu. Segala sesuatu yang terjadi permasalahan baik itu dengan siswa, dengan pengawas, jangan sekali-sekali Ibu memendamnya. Ibu harus selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah. Iya Lalu Pak. kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya nih Pak, jadi saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas. Nah, Oh iya. begitu Pak, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Mm-mm. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga saya meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik untuk kedepannya. Jadi seperti itu, Pak. Oh, berarti langkah selanjutnya Ibu akan menemui pengawas dan akan meminta maaf begitu, Bu ya. Iya, benar sekali. Uh, Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar untuk selanjutnya, Bu? Nah, iya nih Pak. Jadi setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk salah satu sumber ya, sumber belajar saya dalam mengajar. Hmm. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan juga Hmm. apa itu namanya akan tetapi saya akan terapkan juga. Nah, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para siswa saya di sekolah, Pak. Jadi seperti itu. Wah, subhanallah luar biasa perubahan yang sudah Ibu Terima kasih, Pak. inginkan ya. Mm-mm. Jadi langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Iya, Saya Pak. setuju dengan ide itu, Bu. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa menerapkan ide tersebut, Bu, ya, untuk ke depan dalam proses belajar mengajarnya, Bu. Iya Pak, wah luar biasa, alhamdulillah sekali Pak. Syukurlah Pak, jadi sekarang ini saya merasa sudah lega. Karena jujur Pak, saya sebenarnya takut, takut salah-salah dalam mengambil langkah ketika apa itu namanya dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi ini sudah berurusan dengan atasan kita Pak ya. Di sini ada posisinya Iya. pengawas, ada posisinya kepala sekolah. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana. Jadi seperti itu, Pak. Oh, iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang, sangat bersyukur, Bu, ya. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega Iya, dan dari Pak. awalnya Ibu sangat merasa takut dan pada Iya, terakhirnya Ibu dari hasil kita coaching hari ini Ibu sudah merasa lega. iya, Jadi Pak. terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline yang akan batasan deadline
atau waktunya yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tetap, apa tuh namanya, tetap menjalankannya. Jadi dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi juga aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Jadi secepatnya nih Pak, saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Iya Pak. Iya, Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Ibu? Masih dalam pikiran saya juga Pak ya, masih saya Ya, ancang-ancang. Nah, saya ya. akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang mata pelajaran serumpun, sehingga Ya. barangkali kami bisa bersama-sama apa itu namanya saling mengingatkan. Jadi seperti itu Pak. Wah, menurut saya ini ide yang sangat bagus nih, Bu. Iya Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Iya Pak, semoga Pak ya, Dan amin. dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, dan tidak seperti tadi ada unek-unek ya, Bu ya. Iya Pak. Amin ya Pak ya. Semoga apa yang Ya, Bapak sampaikan tadi bisa terrealisasi secepat ya. mungkin. Dan terima kasih banyak juga Pak atas waktu dan semua-semuanya Pak ya, baik saran maupun masukannya. Sehingga sekarang ini saya merasa lebih lega dan enakan lah Pak ya dibandingkan tadi. Nah, Ya. semoga nantinya kita juga menjadi guru-guru yang bisa memberikan contoh atau teladan yang baik untuk para murid-murid kita. Jadi begitu Pak ya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama semoga kita menjadi guru yang memberikan teladan bagi siswanya, Bu ya. Ya Pak. Jadi sekali lagi ini mohon maaf Pak ya, kebetulan saya ada janji nih dengan para murid saya Oh, boleh, Bu, boleh. dan wali siswa ya, mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin juga saya ada pertemuan dengan wali siswa. Jadi ada beberapa wali siswa yang ingin menjumpai saya. Jadi seperti itu Pak. Iya, Bu, boleh, Bu, silakan, Bu. Jadi begini, Bu, kalau Mm-mm. misalnya nanti masih ada hal permasalahan baik dengan Mm-mm. guru, dengan pengawas atau dengan siswa, Ibu jangan sungkan-sungkan, Bu. Bisa dikonsultasi atau bisa dimusyawarah dengan saya. Insya Allah kita sama-sama akan mencari solusi. Oke Pak, baiklah Pak. Terima kasih juga Pak ya atas waktu dan kesempatannya untuk hari ini. Sepertinya Iya. kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Saipul dan Bu Rawati yang telah melakukan coachingnya dengan bagus. Saya sampai menyimaknya luar biasa, sampai terharu saya mendengarnya antara coach dan coaching ya. Jadi di sini saya ingin sedikit mengobservasi kegiatan coaching Pak tadi. Jadi di sini saya melihat kegiatan coachingnya dilakukan dengan alur tirta dan saya melihat dengan jelas bahwa alur tirta ini sudah sangat teratur ya yang Bapak lakukan, Pak Saifullah sebagai coach di sini tadi ya. Baik, di sini saya juga melihat kompetisi inti dari praktik coaching juga sudah tercapai ya. Saya menyimak dari satu persatu tadi sudah tercapai. Saya lihat di mana di sini ada presentnya kehadiran penuh saya lihat antara keduanya kebetulan kita buat secara daring ya. Keduanya aktif kameranya kemudian wajahnya pun saya lihat tadi betul-betul seperti menyampaikan ya real ya saya lihat. Jadi dari coach tadi mendengarkan keluhan dari coach. Jadi saya betul-betul mendengar tadi ya melihat kehadiran penuhnya.
itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Di mana, Bapak tadi ya melakukan fokus dengan memandang coaching. Jadi butuh waktu dicurhatnya betul-betul mendengarkan seperti, merasakan apa yang dirasakan oleh coaching-nya. Jadi mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa, kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan yang berbobot saya lihat tadi, ya. Jadi, dan itu sudah sangat bagus dan sudah sangat luar biasa menurut saya. Pak Saipul dengan permasalahannya tadi, kalau nggak salah ditegur ya oleh pengawas pada saat supervisi kelas. Jadi beliau, keberatan ya, pengawas tadi keberatan saya dengar, di permasalahannya keberatan, pada saat tidak menggunakan buku teks ya, buku teks. Dan beliau juga berharap tadi, si pengawas tadi berharap bahwa menggunakan buku teks dalam setiap pembelajaran agar siswa itu dalam, belajar ada bahan bacaan. Mungkin di kelas, Bapak atau di kelas Ibu tadi pada saat melakukan pembelajaran, siswa tidak ada bahan lain. Jadi si pengawas melihat harus ada buku teks ini, seperti itu. Nah, baiklah kalau gitu Pak Saipullah, sudah sangat luar biasa tadi ya melakukan coaching-nya, kalau boleh saya menilai nih ya, penilaiannya kalau rentang 1 sampai 10 saya berani memberikan nilai 10 nih, sebagai coach dan, pertahankan Pak ya, dan ini sangat luar biasa agar ke depannya Bapak juga bisa mempraktikkan kepada, coaching ini kepada rekan-rekan sejawat lain dan siswa. Mungkin, seperti itu Pak, Saipullah. Saya berharap ke depannya lebih dari, coaching dari ini. Jadi dari coaching itu kita bisa dapat menyelesaikan atau membawa kawan-kawan kita lebih lebih mengarah ke hal-hal yang positif. Demikian Pak Saipullah. Terima kasih.